Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Dokter Kita Bersama Kita Sehat. Kita masih membahas mengenai penyakit stroke. Nah, untuk pemirsa di rumah yang mau konsultasi masih bisa ya di laman Instagram kita di @tvri_bengkulu di postingan terbaru Dokter Kita. Masih bersama Dokter Wenti dan juga Dokter Junia. Nah, sebelum lanjut ke Dokter Wenti, Dok ya, ini Dokter Junia dulu. Dok, apakah penyakit stroke ini ada faktor genetik nggak sih, Dok? Turun-temurun gitu. Oke. Kalau untuk stroke-nya sendiri, yang lebih ke genetiknya itu mungkin faktor resikonya. Misal darah tingginya, setelah itu diabetesnya, setelah itu dislipidemia atau kolesterol tinggi ya kita taunya. Itu mungkin faktor resiko ke genetik ada. Akhirnya karena hal tersebut beresiko juga dia mengalami stroke begitu. Kalau untuk lebih banyak pengaruhnya selain genetik, menurut saya yang paling banyak pengaruhnya itu adalah pola hidup. Biasanya keluarga pola hidupnya kurang lebih sama, pola makannya kurang lebih sama, akhirnya output penyakit yang mungkin muncul pun kurang lebih sama. Nah, lingkungan tadi membentuk kita Betul, untuk melakukan pola hidup yang sama tadi, Dok. Betul. Ya. Kita akan lanjut lagi mungkin Dokter Wenti, Dok. Oke. Yang segera tadi, Dok ya. Iya. Jadi ya penanganannya ini golden periodnya 4,5 jam. Jadi harus sampai kurang dari 4,5 jam. Kalau lebih maka resikonya akan lebih besar ya. Jadi dari terdeteksi kita harus tahu nih, dari yang segera ke rumah sakit ada gejala itu langsung segera hubungi ambulans atau langsung ke rumah sakit. Nah, kan tidak sampai rumah sakit nggak langsung tahu ya ini sakitnya apa ya, harus tetap dilakukan pemeriksaan dulu oleh dokternya, dilakukan pemeriksaan penunjang dan itu memakan waktu. Jadi maksimalnya adalah 4,5 jam ya. Semakin cepat mendapat pengobatan, penderita stroke dapat tertolong dan mengurangi resiko kematian ataupun kecacatan permanen ya. Jadi kita berpacu dalam waktu, bukan berpacu dalam melodi. Oke, nah jadi di Indonesia sendiri ada 80% masyarakat yang tidak tahu tentang penyakit stroke itu apa, gejalanya apa, mereka nggak tahu itu. Lalu akibatnya apa? Ya tadi penanganannya akhirnya terhambat, akhirnya ditunda-tunda nih, udah lumpuh sebelah, misalnya kakinya udah lumpuh sebelah, akhirnya seminggu kemudian baru berobat ya kan. Kita tidak mencapai golden periodnya, akhirnya resiko kecacatannya semakin besar ya. Lalu waktu sendiri hanya beberapa jam. Iya, hanya beberapa jam, hari. benar, benar sekali. Nah, tadi kan stroke sendiri ada sumbatan dan ada juga karena perdarahan ya. Nah, jadi apabila terjadi gejala tersebut harus segera dibawa ke rumah sakit. Jika terlambat tadi, maka gejala-gejalanya akan bertambah parah ya. Oke, nah kenapa bertambah parah, apa aja memang yang akan menyebabkan komplikasinya ya. Jadi pengaruh stroke terhadap tubuh itu tergantung bagian otak mana yang terkena ya dan seberapa besar ya. Nah, untuk disabilitas atau kecacatan tadi 2/3 dari penderita stroke itu mengalami disabilitas. Jadi cukup tinggi ya. 2/3-nya mengalami disabilitas atau kecacatan. 1 dari 3 penderita stroke mengalami afasia atau gangguan bicara. Lalu 60% penderita stroke mengalami gangguan penglihatan. Nah, jangan sampai disabilitas ini akhirnya mengganggu kualitas hidup ya, aktivitasnya akhirnya terganggu. Nah, komplikasinya apa aja? Yang paling kita takutkan adalah kematian ya. Jadi kematian merupakan akibat dan bahaya terberat dari stroke. Nah, kematian ini bisa juga karena disebabkan tadi stroke-nya ya, mau pecah pembuluh darah maupun tersumbat, dua-duanya bisa menyebabkan kematian. Lalu koma itu akibat stroke yang situasi darurat medis ketika seseorang mengalami gangguan kesadaran dalam jangka waktu tertentu. Lalu kelumpuhan tadi sudah jelas ya, dia bisa memicu kelumpuhan. Lalu kerusakan jaringan saraf. Nah, ini lumayan juga ya. Karena apa? Karena jaringan saraf itu pemulihannya lama atau bahkan sulit ya. Untuk regenerasi sel saraf itu susah, berbeda dengan sel yang lainnya. Jadi kalau sudah menyerang saraf itu sulit agak untuk perbaikannya ya. Lalu sulit berbicara, kemudian penglihatan kabur. Itu beberapa komplikasinya lagi ya. Nah, gangguan kognitif ini gangguan pikirannya, jadinya tidak nyambung, kadang diajak ngomong juga nggak nyambung, kita nanya apa dijawab apa, itu juga karena pengaruh bagian otak yang terserang tadi atau terkena. Bisa jadi pelupa, detok atau
jadi amnesia gitu? Ya, bisa. Bisa dok ya? Bisa, tergantung bagian otak yang sebelah mana yang terkena stroke-nya tadi ya. Kemudian kaki dan tangan melemah, kehilangan keseimbangan seperti sudah disinggung Dr. Juni tadi ya. Kehilangan keseimbangan juga merupakan salah satu gejala stroke dan komplikasi dari gejala stroke tadi ya, gejala sisanya ya. Kemudian wajah terlihat tidak simetris, juga cegukan dan sesak nafas. Jadi cegukan yang berlebihan karena komplikasi itu berbahaya karena takutnya bisa menghentikan jalan nafas, mengganggu jalan nafas ya. Nah, bagaimana cara mencegahnya? Jadi sebelum tahu kita cara mencegahnya, kita harus tahu sumber-sumbernya dari mana ya. Jadi lebih dari 50% kasus stroke itu karena hipertensi. Jadi karena tekanan darah tinggi tadi ya. Dan sayangnya 25,8% penduduk kita menderita hipertensi. Jadi cukup tinggi ya. Lalu 1 dari 5 kasus stroke berhubungan dengan diabetes. Bayangkan dari 5, 1 pasti ada diabetes nih. Dan 2,1% penduduk usia lebih dari 15 tahun menderita diabetes. 1 dari 4 kasus stroke berhubungan dengan LDL. LDL itu lemak yang jahat ya. Jadi kayak kolesterol tinggi ya, itu memicu juga. Kemudian 1 dari 5 kasus terjadi karena irama jantung yang tidak teratur. Gangguan di jantungnya. Lalu 1 dari 5 kasus karena akibat obesitas ya. Jadi obesitas juga mempengaruhi terjadinya stroke. Dan 15,4% penduduk kita mengalami obesitas. Tinggi ya, lumayan. Lalu 1 dari 10 kasus berhubungan dengan merokok. Dan 1 juta kasus stroke berhubungan dengan konsumsi alkohol yang berlebihan. Lalu 1 dari 4 kasus stroke akibat kurang konsumsi buah dan sayur. Jadi kalau kita lihat tadi perilaku-perilaku ini rata-rata berhubungan dengan hipertensi, diabetes, sakit jantung, kolesterol yang tinggi, obesitas, rokok, alkohol. Jadi gaya hidup dan penyakit kronis. Jadi akumulasi tabungan-tabungan tadi memicu terjadinya stroke jika tidak terkontrol atau tidak ditangani ya. Tabungannya bukan yang baik ini ya, tabungannya yang buruk justrunya ya. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Perubahan apa harus untuk mencegah terjadinya stroke? Nah, jadi kalau Kemenkes sendiri menyiasatinya dengan cerdik. Apa itu cerdik? C. Cek kesehatan secara berkala. Jadi kita harus kontrol, monitor terus tekanan darah kita ya. Kita harus awareness terhadap kesehatan kita. Tekanan darah, denyut nadi, kolesterol, gula darah itu harus dikontrol berkala ya. Kemudian enyahkan asap rokok. Jadi tidak ada kompromi sebenarnya untuk rokok ini ya, karena dia pasti efek sampingnya sangat tinggi. Tapi sama dok dengan kita yang perokok pasif gitu dok? Benar, hampir sama. Hampir sama dok ya? Iya. Berarti kalau kita di lingkungan teman-teman yang mungkin banyak rokoknya, kita juga punya resiko itu. Benar, dok, ya? kita juga punya resiko itu. Kemudian rajin aktivitas fisik atau olahraga. Nah ini Gen Z nih sering rebahan, kaum rebahan. Jadi kita harus rubah ya, minimal 30 menit per hari atau 3-5 kali seminggu. Per minggu, jangan sekaligus diforsir 1 hari ya. Per minggu ya diatur. Kemudian D, diet sehat dan seimbang ya. Nah, diet sehat dan seimbang ini apa? Konsumsi buah dan sayur 5 porsi per hari. Nah, kurangi konsumsi gula. Jadi kalau gula itu tidak boleh lebih dari 4 sendok makan ya. Kalau garam tidak boleh lebih dari 1 sendok teh. Kalau minyak tidak boleh lebih dari 5 sendok. Idealnya seperti itu. Alangkah baiknya diterapkan ya. Nah, kurangi konsumsi gula putih, coklat merah atau madu dan sirup ya. Jadi yang manis-manis, yang gulanya tinggi tetap harus dikurangi ya, karena mengurangi resiko terjadinya diabetes. Kita selama Ramadan dok ya, mengkonsumsi gula mungkin yang lebih Ya, banyak, benar. karena minuman-minuman yang banyak. Kita akan bahas lagi dok ya mengenai penyakit stroke ini lebih lengkap lagi. Nah untuk pemirsa di rumah, jangan kemana-mana, kita akan hadir lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Dokter Kito.